Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita terus kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan kita hidup. Bersyukurlah kita kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Dan silaturahim ini adalah karena yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karenanya kita bersolawat kepada Rasulullah adalah bagian daripada silaturahim yang kita diajarkan oleh Rasulullah untuk senantiasa kita berterima kasih. Sahabat-sahabatku, alhamdulillah hari ini saya bersilaturahim ke keluarga istri, yaitu tepatnya di Kota Depok. Dan di samping saya ini ada putri dari adik dari ibu mertua, yaitu Bapak Ali almarhum, dan di belakang saya ini adalah istri dari Bapak Ali yang sudah wafat. Dan ada sesuatu yang bisa kita petik pelajaran dari silaturahim yang kita lakukan, karena istri dari Pak Ali ini mengalami gagal operasi, ya. Jadi sahabat-sahabatku, hasil diagnosis berdasarkan pihak rumah sakit bahwa dinyatakan ini kan sakitnya sakit apa ya, Mbak? Kemarin bilang tumor. Tumor, terus? Nggak taunya radang. Ternyata harus dioperasi gitu kan? Iya, kan Begitu sudah dioperasi ternyata salah gitu. Salah. Ternyata kesalahan. Pihak rumah sakit ada nggak yang memberikan bukan hanya sekadar maaf gitu, tapi dia mengganti terhadap apa yang sudah? Nggak ada apa-apa ya? Nggak dikasih apa-apa gitu. Oh, hanya sekedar minta maaf saja. Enggak juga. Nah, ini putrinya Doang, Pak. Itu nggak, tadinya kan mau dioperasi ke yang kedua kali. Nah, terus? Pas mau dioperasi yang kedua kali nggak tahu ini bukan tumor, cuma radang. Harusnya nggak dioperasi gitu. Harusnya mungkin nggak dioperasi. Tadinya kan aku di terapi, malah udah bisa jalan. Tapi sakit. Tuh sakit pas malamnya aku tuh ngedrop dari rumah sakit kan di scan, masukin gitu tuh. Terus katanya itu tumor. Itu yang bilang tumor siapa? Dokter juga? Iya, yang periksa begitu. Periksa ya. Dari rumah sakit cuma hanya minta maaf aja gitu. Nggak tahu, nggak ada Ya. Nggak, hanya minta hanya lisan saja minta Enggak, maaf. cuman dikasih tahu kalau itu bukan tumor, itu radang. Padahal ngoperasinya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Iya. Ini sekarang sakit udah berapa tahun, Bang? 4 tahun. 4 tahun ya? Tergeletak aja? Enggak, tadinya kan udah bisa jalan. Ini aku ngedrop gini pas lagi Cingali meninggal. Oh, berapa tahun ini? 4 tahun. 4 tahun ya. Ning ini namanya Ningsih ya namanya. Iya, Ningsih ini adalah putri yang kedua dari yang ketiga dari, padahal saya manggilnya Cing Ali ya, karena ini kan adik dari ibu mertua. Ningsih ini ketika ibu sakit, apa reaksi pertama kali yang dirasakan? Ya sedih ya ngedenger kalau pas dengar kata harus ada tumor, terus apalagi pas ada kabar dengar harus dioperasi. Namanya dioperasi, kita sebagai keluarga kan juga harus kompromi dulu. Sebelum itu juga udah dikasih tahu dampaknya dari rumah sakit kalau habis dioperasi itu bakal ada kelumpuhan gitu kan. Cuman kan kita nggak tahu ya, kira-kira apa mungkin ada mujizat dari Allah ya, mungkin bisa jalan lagi apa gimana. Ternyata itu juga salah diagnosa, bukan tumor, itu radang tulang belakang, meningitis ya kalau bilang. Meningitis ya. Harusnya meningitis nggak dioperasi. Kurang tahu juga ya saya mah kalau itu. Cuman dari dokter itu pas diperiksa itu katanya sih bukan tumor. Jadi ya itu meningitis itu. Salah diagnosis. Ya, salah diagnosis. Nah, yang sering ngerawat ibu siapa? Sebenarnya sih kalau yang sering rawat ibu masih Fatur ya. Fatur ya. Ya kan karena saya keluarga kan ditinggalnya di Bogor, jadi mungkin kesininya itu kalau anak-anak lagi pada libur sekolah aja baru kesini gitu. Kalau makan segala macam itu yang ngurusin siapa? Sendiri. Nah kan Mbak nggak bisa jalan. Kan udah siapin di sini. Oh, udah disiapin ya. Yang nyiapin? Yang nyiapin yang ada. Kalau ada Ningsih ya Ningsih, kalau ada Fatur ya Fatur. Oh, nah tapi Fatur kan kalau kerja. Fatur kerja, sebelum kerja tuh masakin aku dulu. Oh,
Jadi Fatur ini sahabat-sahabatku itu anak laki-laki satu-satunya dari 3 bersaudara ini. Satu yaitu laki-laki ya. Jadi semuanya ada 3 ya nih ya. Ada 3. Oh ada 4 ya. Perempuan 3. Oh iya ada 4 anaknya 4 ya. Jadi yang pertama perempuan, yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan, keempat laki-laki. Yang tinggal di sini adalah yang laki-laki ya. Iya. Yang laki-laki. Dan ketika ibu di sini ditinggalin gitu, gimana rasanya gitu? Ya, Jauh. ya kadang kita juga mikirin ya gimana kalau posisi mama makan gitu. Lagi sih mikirinnya kalau lagi bulan puasa ya. Kalau sahur, posisi sahur itu kan ya mungkin masih ada Fatur. Bukanya itu kita mau mikirin, makanya sempat ngomong sama anak juga. Ini mama kalau buka puasa gimana ya kak? Sama anak yang pertama cuma ya katanya sih kalau sebelum Fatur berangkat kerja udah siapin teh, siapin makan, kita bilang ya dingin dong rasanya, nggak enak juga kan ya, cuman gimana ya namanya kita udah keluarga ngikut sama suami kan ya, kesininya kalau posisi lagi anak udah mulai libur sekolah sih pasti selalu kesini saya mah. Jadi sahabat-sahabatku memang bagi anak perempuan tentu sebenarnya adalah sebuah dilema, karena di sisi lain harus taat sama suami, di sisi lain harus memperhatikan orang tua. Tapi insya Allah ketika suaminya suami yang soleh, pasti mengizinkan istrinya untuk senantiasa terus menengok dan merawat orang tua. Dan sebab itulah bakti kepada orang tua itu insya Allah mendapatkan sebuah anugerah dari Allah, mendapatkan sebuah keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah. Kenapa? Karena kata baginda Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Saya menyebutnya bahwa ketika pusaka itu masih ada, maka orang tua adalah menjadi pusaka yang utama, yang kelak itu akan mendatangkan sebuah kesuksesan bagi kehidupan kita. Ada sesuatu yang bisa kita ambil petik pelajaran, Mbak yang saat ini terbaring, menjadi sebuah pelajaran bagi kita betapa kita harus bersyukur dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, bahwa ketika kita berobat, jangan 100% kita percaya kepada dokter, jangan 100% percaya sama rumah sakit. Kenapa? Karena dokter itu manusia, rumah sakit kan di dalamnya manusia yang bisa saja melakukan kesalahan. Sebab itulah kita harus melakukan yang namanya second opinion sebelum kita memutuskan tentang apa yang harus kita putuskan dengan penyakit yang hasil diagnosis tersebut. Walaupun itu berdasarkan lab. Saya sering juga mengalami ketika saya diambil darah untuk diperiksa tentang penyakitnya, kadang 3 kali diambil darah, 3 kali hasilnya yang berbeda. Nah, sebab itulah ya tentu kita juga tidak langsung memvonis dokter bahwa dokter itu salah. Dokter juga nggak memiliki pengetahuan, mereka kan punya ilmu, mereka punya wawasan yang memang belajar cukup lama. Tapi yang jelas pesan yang ingin saya sampaikan, ketika kita berobat, kita ya nggak boleh 100%, karena 100% hanya milik Allah. Kita hanya sekadar ikhtiar. Tentu ikhtiar ini harus dilakukan dengan beragam. Kita tidak salah diagnosis. Kenapa? Ini buktinya, ketika salah diagnosis karena kita sudah tanda tangan bahwa tidak akan menuntut kan, sehingga memang kita nggak bisa mengapa-ngapa gitu kan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku, teruslah bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Walaupun kita terbujur kaku ya, kita tidak bisa ngapa-ngapain, tapi paling tidak masih ada yang nolong ya Mbak ya, masih ada yang bantuin. Kalau di alam kubur kita dalam kesendirian, kita nggak ada yang nemenin, hanya kecuali amal ya kan yang bisa kita lakukan. Insya Allah dengan kesabaran Mbak menjadi sebuah penggugur dosa, menjadi keberkahan, dan insya Allah menjadi kebaikan bagi kita. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.